Bahasa menunjukkan bangsa. Saya sangat prihatin sekali dengan bahasa Indonesia sekarang ini, di mana arti dan makna bahasa sudah banyak yang berubah dan tidak lagi pada tempatnya. Ditambah lagi terlalu seringnya perubahan dan penambahan bahasa baru dengan alasan apapun juga yang bukan memperkaya, tetapi merusak bahasa itu sendiri. Apalagi kemudian ada banyak yang sengaja, tidak sengaja, disadari, tidak disadari, telah menghancurkan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa-bahasa yang seenaknya saja. Meskipun nyaman dan biasa saja, tetapi inilah salah satu penyebab dari kehancuran bangsa kita sendiri. Mempelajari bahasa asing dan berbagai bahasa lainnya sangat baik, karena semakin banyak perbendaharaan kata yang kita miliki, maka semakin kaya juga pengetahuan kita. Bahkan orang yang memiliki banyak perbendaharaan kata dianggap orang yang memiliki IQ tinggi. Tidak banyak orang yang mampu menyerap dan menggunakan banyak perbendaharaan kata. Kalau menurut saya sih, karena malas belajar dan tidak mau berusaha saja. Semua juga pasti bisa bila mau berusaha keras. Hingga kemudian menggunakan bahasa asing dianggap lebih keren dan lebih hebat. Kesannya sangat berkelas dan pintar. Anehnya, semua ini dijadikan sebagai patokan yang sepertinya mutlak. Saya sampai sekarang tidak bisa mengerti mengapa seorang presiden yang seharusnya simbol sebuah negara malah sepertinya lebih senang dan bangga menggunakan bahasa asing. Apa maksudnya saya tidak paham, dan saya tidak mau menuding. Saya hanya menyayangkan saja, karena ini menunjukkan sekali ketidakpercayaan diri bangsa ini terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tetapi untuk hal-hal tertentu, terutama dalam dunia politik dan kenegaraan, seharusnya dijadikan sebuah kebanggaan. Terus, selalu saja ada pembenaran atas semua sikap dan tingkah laku seperti itu, membuat masyarakat semakin labil dan tidak memiliki pegangan. Jelas sekali bagi saya bahwa kondisi seperti ini menunjukkan keadaan sosial yang sangat tidak sehat. Bila masyarakat di dalam sebuah negara tidak lagi memiliki patokan atau pegangan yang menjadi tolak ukur atas sebuah perbuatan, berarti ada yang tidak beres di negara tersebut. Sudah jelas kita memiliki tata bahasa yang baik dan benar, tidak dihargai, dihormati, dan tidak digunakan, tidak juga diperkenalkan, dan tidak juga mau dipelajari. Pada akhirnya masing-masing memiliki patokan dan ukuran sendiri-sendiri, sehingga kemudian menambah kacau lagi semuanya. Bukankah ini menunjukkan sekali bagaimana ego sangat mendominasi? Yang penting enak buat saya, kan gitu. Malas, ya, ribet, dan susah. Kalau begitu, gak usah teriak dan kritik soal keadaan bangsa dan negara ya. Cari yang paling enak aja buat sendiri. Tidak perlulah kita membedah kata, karena nanti kita pusing lagi. Maklum, setiap kata itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Masing-masing kata memiliki pembentukannya masing-masing, yang sangat filosofis dan syarat dengan arti dan makna. Jika harus kemudian dibelah satu persatu, nanti malah membuat semuanya semakin malas untuk belajar. Memang ada yang benar-benar suka dan memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah. Ada, tapi barangkali bisa dihitung jari, iya kan? Contoh yang paling mudah dilihat adalah lewat tulisan. Untuk membedakan di dan ke, yang mana yang disambung dan dipisah saja, masih banyak yang belum paham dan mengerti. Yang paling banyak lagi tidak bisa membedakan kapan ku sebagai aku dan mu sebagai kamu. Harus disambung dan dipisah. Berarti masih banyak yang belum bisa membedakan mana kata benda
sifat, dan kata kerja, serta membedakan mana subjek, objek, dan kata keterangan tempat serta waktu. Belum lagi kalau kemudian ditambahkan imbuhan dan kata majemuk. Semakin banyak yang pusing dan tidak mengerti. Ditambah lagi dengan penggunaan tanda baca dan bahasa asing atau bahasa daerah. Wah, tambah berantakan lagi. Saya paling sedih melihat tulisan yang tidak membedakan mana bahasa tulisan, bahasa SMS, bahasa chat, dan bahasa pergaulan sehari-hari. Bahasa alay dan entah bahasa yang tidak jelas itu pun digunakan untuk menulis. Duh, bikin pusing dan sakit kepala. Bila memang alasannya adalah sebagai ciri khas, sebaiknya dipahami dulu bahwa untuk membuat sebuah tulisan, ciri khas adalah nomor sekian. Itu bisa dengan sendirinya, tampak bila tulisan yang dibuat memiliki karakter yang mencerminkan penulisnya. Tidak perlu aneh-aneh pun pembaca sudah tahu siapa yang menulisnya. Oleh karena itu, cobalah untuk belajar menulis dulu dengan baik dan benar hingga karakter itu muncul. Baru kemudian bila ingin memiliki ciri khas, bisa dipikirkan selanjutnya. Mungkin banyak yang kemudian mempertanyakan apa saya sudah menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena saya sendiri masih sering bingung dengan perubahan bahasa yang ada. Hampir 3 bulan sekali bahasa berubah. Bila saya mengikuti aturan yang baru, bisa jadi saya salah. Tetapi saya berusaha keras untuk menggunakan aturan ejaan yang disempurnakan. Meskipun saya akui masih belum bisa saya terapkan sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan tanda tanya dan tanda seru juga? Tanda seru 3 kali alias 3 pentungan yang sering saya gunakan. Silakan membaca aturannya di buku Goris Keraf dan Marhaimin ya. Di sana akan ditemukan jawabannya. Itu adalah ciri khas tulisan saya agar dimanapun saya menulis, dengan jenis tulisan apapun, dengan nama alias siapapun, semua pembaca tulisan saya bisa tahu bahwa itu adalah tulisan saya. Kembali kepada bahasa menunjukkan bangsa. Sudah terlalu banyak masalah yang harus kita hadapi sekarang ini. Akibat kata yang tidak lagi memiliki arti dan makna yang sesungguhnya. Seks sebagai salah satu contohnya. Meskipun di dalam kamus tertera bahwa seks berarti jenis kelamin, tetapi bila dipelajari lebih mendalam lagi, apa betul hanya sebatas jenis kelamin saja? Sudah jelas sekali, akibat dari pemahaman yang salah tentang kata seks membuat kita semua memfokuskan seks pada jenis kelamin saja. Sehingga jangan heran bila seks itu kemudian menjadi porno dan selanjutnya menjadi tabu untuk dipelajari dan diketahui. Ini masalah cara pandang dan pola pikir kan. Kita ambil contoh lainnya ya. Kata moral, etika, dan demokrasi serta bebas. Apa yakin sudah benar-benar paham arti semua kata tersebut? Bila memang sudah benar-benar paham, seharusnya tidak ada lagi yang merasa paling bermoral atau lebih bermoral dan menganggap yang lain tidak bermoral. Tidak juga melanggar aturan dan peraturan karena sudah beretika. Tidak juga seenaknya membuat peraturan sendiri karena sudah tahu tentang batasan dari demokrasi. Tidak juga semau-maunya karena bebas itu sendiri memiliki keterbatasan dan batas. Apa ada yang demikian? Semoga saja ada banyak. Bila kita semua mau menjadikan bangsa dan negara kita ini lebih baik, cobalah untuk mencintai bahasa kita sendiri. Pelajarilah, pahami, dan gunakanlah dengan baik dan benar agar setiap kata menjadi benar-benar memiliki arti dan makna. Perubahan tidak harus dimulai dari yang besar bila yang kecil pun tidak juga mau dilakukan. Ubah
Ubah saja dulu pola pikir dan cara pandang kita lewat kata. Cina, Jepang, dan Korea sudah membuktikan keberhasilan mereka dengan menjaga agar kata tetap memiliki arti dan makna. Tidak percaya? Baca sejarah bagaimana mau mengembalikan nasionalisme dan juga nasionalisme bangsa dan negaranya. Cari tahu juga bagaimana beliau mengubah pola pikir dan cara pandang bangsa dan negaranya untuk menjadi lebih baik. Revolusi budaya, ya, apa yang pertama kali dia lakukan? Kata dan bahasa. Ayolah, jangan malas, belajar dan belajarlah terus. Jika memang memiliki hati dan cinta, janganlah melakukan lagi semua kerusakan dan pengerusakan ini. Tidak akan ada sedikit pun rasa ataupun keinginan untuk menjadikan kita semua lebih baik. Tidakkah ingin melihat anak-anak kita dan generasi mendatang memiliki kehidupan yang lebih baik? Mari kita renungkan bersama. Ingatlah selalu, bahasa menunjukkan bangsa. Semoga bermanfaat. Salam Mariska Lubis, 18 Juli 2010. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.